Assalamualaikum Mbak, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, pagi ya Mbak ya. Perkenalkan, saya Perawat Hesti. Saya perawat yang berjaga di Poli HIV ini dari pukul 8 sampai pukul 2 siang nanti. Kalau boleh tahu, saya bicara dengan Mbak siapa? Mbak Nada, Baik Mbak Nada, usianya saat ini 24 tahun, 24 tahun. Alamatnya di mana Mbak? di Sleman. Baik. Apakah ada yang dikeluhkan? Tidak sih Mbak, saya cuma ingin pemeriksaan kondisi kesehatan saya saat ini aja. Baik. Baik ya Mbak ya, nanti kita bisa berkonsultasi mengenai apa yang dikeluhkan Mbak, terus apa yang ingin ditanyakan pada Mbak. Untuk rahasia saya akan menjaga. Untuk ruangan ini adalah ruangan yang tertutup ya Mbak ya, jadi Mbak nggak usah khawatir ada orang lain akan masuk. Nanti saya akan kunci pintu juga. Baik ya Mbak ya, kita mulai. Apakah Mbak bersedia? Ya, bersedia. Jika bersedia, kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Mbak, gimana keadaannya hari ini? Ya, seperti ini Mbak. Ya, sehat saya, tapi begini Mbak, saya ingin mengecekkan kondisi saya terkait HIV. Terkait HIV ya? Iya. Kalau boleh tahu, apakah Mbak Nada sudah menikah? Belum. Apa saat ini sudah punya pasangan Mbak? Sudah. Baik. Sebelum ini atau terdahulu sudah pernah melakukan perilaku beresiko belum Mbak? Seperti menggunakan jarum suntik bersama-sama atau menggunakan obat terlarang, atau Mbak pernah bertransfusi darah dengan orang yang positif HIV? Iya sih, dulu sempat saya itu sama teman-teman saya tuh, saya masih SMA itu, mungkin juga karena saya salah pergaulan ya Mbak, jadinya dulu tuh saya pernah menggunakan jarum suntik bersama-sama itu. Jadi ya menggunakan obat, saya juga nggak tahu itu obat apa saat itu, tapi saya ikut-ikutan aja sama teman-teman. Memakai ya Mbak ya, karena bersama teman-teman. Iya. Nah, kalau boleh tahu saat melakukan itu biasanya ketika keadaan Mbak seperti apa? Ketika saya tuh banyak masalah, ketika di rumah itu ya ada masalah dengan orang tua, iya. Makanya saya ya kadang jadi mending sama teman-teman lah tuh. Jadi Mbak melakukan perilaku negatif ini karena pelarian dari masalahnya Mbak, seperti itu ya. Apakah setelah Mbak melakukan perilaku beresiko tadi, Mbak itu merasa lega? Iya, sesaat sih Mbak, tapi nantinya ya efeknya lebih banyak lagi Mbak, jadi efek negatifnya itu loh. Emang pas setelah memakai obat itu mungkin emang merasa diri saya itu ya lega, bahagia gitu, tapi setelahnya itu saya malah banyak menimbulkan masalah di sisi lain. Setelah atau beberapa minggu setelah Mbak sering memakai jarum suntik itu, apakah pernah Mbak mengalami keluhan seperti demam, panas yang berkepanjangan atau dulu memang pernah sih Mbak, sering itu kadang ya demam terus pusing kayak gitu. Baik Mbak, saat Mbak mengalami masalah tersebut, apakah dari keluarga atau kerabat ada yang tahu Mbak memakai seperti ini? Ada sih, cuma kakak saya yang tahu, tapi ya mereka ya cuma membiarkan saja. Seperti itu saja. Yeah. Apakah saat mengalami masalah Mbak pernah bercerita kepada keluarga, pasangan, atau teman? Paling ya saya ceritanya sama teman-teman itu yang sama-sama memakai. Kalau keluarga sih nggak, ya cerita itu paling cuma itu sama kakak saya aja. Ya itu aja, dia nggak peduli sama. Jadi lebih banyak dengan teman ya Mbak? Iya, ya, sama teman. Mengingat tadi Mbak telah melakukan perilaku beresiko, saya mau tanya, apa Mbak tahu dampak dari yang dilakukan Mbak tadi? Akhir-akhir ini saya mungkin
sudah merasakan ya Mbak, jadinya saya juga agak khawatir dengan kondisi yang akhir-akhir ini saya alami. Kalau mungkin dulu pas saya pakai, saya nggak terlalu memikirkan, ya. saya cuek masalah itu. Kalau saat ini yang dikhawatirkan oleh Mbak tuh apa? Gini loh Mbak, saya takutnya bisa terkena HIV itu, jadi ya itu yang saya khawatirkan. Saya tanya, apakah Mbak paham atau mengerti tentang HIV? Atau HIV itu apa? Penyakit menular seks ya. Iya sih Mbak, setahu saya sih itu penyakit yang menular, yang mematikan pasti. Soalnya pengalaman yang sama-sama pakai dulu itu, teman saya juga terkena HIV dan dia meninggal gara-gara terkena penyakit HIV itu. Jadi Mbak benar menyebutkan bahwa HIV itu adalah penyakit atau virus yang menular. Nah, virus ini ya sebenarnya bukan dari hubungan seks saja, tapi juga bisa penggunaan obat-obat terlarang dan juga seperti yang dilakukan Mbak tadi, yaitu menggunakan jarum suntik secara bersama-sama seperti itu. Kemudian apabila HIV ini semakin parah akan menjadi AIDS. AIDS ini yang mematikan, sehingga mungkin teman Mbak itu mengalami HIV AIDS. Jadi dia sudah di tahap yang lebih parah seperti itu ya Mbak ya. Nah, sekarang mau tanya, apa saja sih yang menyebabkan HIV itu? Yaitu tadi kan udah disebutkan sama Mbak, hubungan seks bebas, terus penggunaan obat terlarang, juga jarum suntik yang bergantian juga kan. Terus saya juga tahu itu dari pengalaman teman saya, dia juga melakukan homoseks. Iya. Itu juga, itu mungkin Mbak. Seperti itu ya. Apakah selama ini Mbak pernah mendengar anggapan yang salah mengenai penularan HIV ini? Ya seperti itu Mbak, kalau ada orang HIV biasanya mereka itu mengucilkan, menjauhi, sebab mereka tuh takut tertular gitu loh Mbak. Padahal kan nggak secara langsung kita mungkin lewat bersalaman terus kita tertular, itu kan nggak mungkin kan Mbak. Iya, baik, benar ya Mbak ya. Untuk penularan HIV itu hanya bersentuhan tangan itu tidak menular, tetapi bisa menular melalui darah seperti transfusi darah, kemudian penggunaan jarum suntik yang bersama-sama, penggunaan obat-obat terlarang, dan juga ada transfer cairan dari tubuh dari penderita positif HIV kepada penderita yang sehat, seperti cairan vagina atau cairan sperma. Kemudian juga dari cairan air liur, itu juga bisa menularkan HIV. Nah, untuk anggapan yang katanya bersentuhan itu salah ya Mbak ya, saya sebutkan salah. Dan juga berhubungan seksual bebas seperti tadi ya, karena bertemunya cairan ya Mbak ya. Nah, untuk penularan HIV melalui darah, itu terjadi karena dalam darah itu kan ada DNA. Nah, DNA itu membawa DNA yang dari luar tubuh akan masuk ke dalam tubuh dan akan mengganggu sistem kekebalan tubuh. Oleh karena itu, orang yang dengan HIV, sistem kekebalan tubuhnya akan diserang, dan juga biasanya orang itu akan lemah dan dia mudah terserang penyakit yang lainnya. Untuk orang dengan HIV atau AIDS itu bisa dicegah dengan mengubah pola hidup ya Mbak ya, pola hidup, terus menjaga pola makan, dan juga menjaga kebugaran. Setelah itu menghindari transfusi darah dengan orang yang positif. Selain itu juga menghindari perilaku beresiko seperti yang Mbak lakukan dan dengan teman-teman tadi itu. Untuk orang dengan HIV positif itu akan langsung dilakukan pemeriksaan untuk untuk menentukan perawatan apa yang harus dilakukan, kemudian untuk obat-obatan apa saja yang perlu dilakukan. Nah, dan untuk yang HIV negatif itu jangan
apa ya, karena negatif jangan meremehkan meremehkan gitu ya Mbak ya, karena bisa jadi Mbak itu ada di fase jendela. Nah, fase ini mungkin dalam tubuh Mbak itu sudah ada virusnya tetapi belum terdeteksi. Sehingga dalam kurun waktu 3 sampai 6 bulan setelah tes pertama wajib melakukan pemeriksaan kembali untuk mengetahui apakah benar dalam tubuh Mbak itu ada virus HIV atau tidak. Seperti itu. Baik Mbak, apakah ada yang ditanyakan? Enggak Mbak, belum. Penjelasan tadi saya sudah paham. Iya, paham. Ya, paham ya Mbak ya. Oh iya, untuk mengetahui atau mengklarifikasi agar Mbak bisa tahu apakah Mbak positif atau negatif HIV, nanti saya akan memberikan inform consent ini. Mbak silakan isi, kemudian setelah Mbak isi nanti saya akan antarkan ke bagian laboratorium untuk pengecekan darah. Nah, setelah pengecekan darah, sampel darah akan diproses dan akan jadi hasilnya 1 minggu kemudian. 1 minggu kemudian Mbak bisa kesini kembali untuk melihat apakah hasilnya. Baik Mbak, seperti itu ya Mbak ya, tentang konseling yang kita lakukan tadi. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Berarti habis ini langsung ke laboratorium ya Mbak ya. ya. Saya antar habis gini. Baik Mbak, hanya itu. Saya undur diri. Ya. Terima kasih. Iya, terima kasih ya Mbak Ya. atas arahannya. Mari saya antar Mbak. Iya. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Ya, masih ingat dengan saya Mbak? Iya. Iya. Kita kan 1 minggu yang lalu sudah pernah bertemu ya Mbak ya, untuk Mbak minggu lalu juga sudah melakukan tes. Nah, hari ini saatnya kita melihat hasil dari tes Mbak. Nah, nanti kita bisa membuka ini bersama-sama ya Mbak ya. Iya. Untuk ruangan sudah saya setting, sudah saya buat nyaman. Dan saya akan menjaga rahasia Mbak. Baik ya Mbak ya, kita mulai. Apakah mau dibuka sekarang? Apakah Mbak sudah siap? Gugup ya Mbak, saya khawatir juga sama hasilnya. Nanti mau gimana? Iya, nggak apa-apa Mbak. Gimana? Saya tunggu aja. Mbak sampai siap, baru kita buka bersama-sama ya Mbak ya. Iya. Apakah Mbak sudah siap? Ya, udah. Mari kita buka bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dari hasil ini kita bisa lihat bahwa Mbak positif ya Mbak ya. Mbak positif HIV. Kan kita tadi sudah buka mengenai hasilnya dan hasilnya seperti itu. Sekarang saya mau tanya, bagaimana perasaannya Mbak Nada? Ya jujur ya Mbak, saya juga terkejut sama hasil tesnya ya, tapi saya juga sadar diri kok Mbak, itu mungkin hasil dari perilaku saya selama ini juga yang kurang baik ya, itu mungkin hasil itu mengingatkan saya buat menjalani perilaku yang lebih baik. Iya Mbak, saya paham mengenai perasaan Mbak. Saya akan memberikan waktu untuk Mbak meluapkan perasaan Mbak saat ini. Ya, Mbak. Baik Mbak, apakah sudah mendingan sekarang? Ya Mbak, udah. Saya akan melakukan konseling ya Mbak ya mengenai ini. Tindak lanjut untuk perawatan Mbak nanti. Orang dengan positif HIV itu tentu tidak mudah ya Mbak ya. Tidak semudah yang dipikirkan. Untuk orang dengan HIV pasti memiliki banyak kekhawatiran yang malah mengganggu kondisi psikis pasien. Tetapi Mbak jangan berkecil hati, karena memang virus ini itu virus yang mematikan, tetapi kita harus tetap berikhtiar bahwa apabila kita berusaha pasti akan mendapatkan hasil yang baik seperti itu. Nah, sekarang Mbak itu fokus untuk penyembuhan Mbak, fokus untuk terapi penyembuhan dari HIV ini.
Dan seperti yang minggu lalu saya sampaikan, Mbak akan mendapatkan terapi ARV. Diingat lagi bahwa ARV itu tidak menyembuhkan tetapi memperlambat laju pertumbuhan virus. Kemudian nanti juga kita bisa mengajarkan bagaimana mengubah pola hidup, mengubah pola agar kesehatannya itu lebih berkualitas seperti itu ya Mbak ya. Nah, Mbak kan sekarang masih umur 24 tahun. Mbak belum menikah. Nah, untuk Mbak yang sudah positif HIV ini, apabila nanti ingin menikah, Mbak bisa berkonsultasi dulu dengan dokter bagaimana baiknya untuk program dengan suami. Untuk berhubungan suami istri itu tidak apa-apa, tetapi kan harus konsultasi dengan dokter, bisa menggunakan alat kontrasepsi seperti kondom. Kemudian untuk apabila Mbak ingin memiliki anak juga sebenarnya tidak apa-apa, dan tetap melakukan terapi ARV selama masa kehamilan sampai masa persalinan untuk mengurangi resiko anak tertular HIV. Setelah ini alangkah baiknya apabila Mbak anak ada masalah, Mbak bisa bercerita saja kepada keluarga, kepada teman yang benar-benar memberikan motivasi, memberikan hal-hal yang baik, dan jangan diulangi kesalahan seperti kemarin. Seperti itu ya Mbak ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Berarti saya harus setiap waktu harus cek ke dokter buat mendapatkan ARV ya Mbak? Iya, nanti akan diberikan jadwal oleh dokter mengenai pemberian ARV dan terapi yang lainnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Mbak? Aku rasa udah cukup ya Mbak. Iya, baik ya Mbak ya. Setelah ini saya akan mengantarkan Mbak untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan untuk memberikan jadwal untuk tindakan penyembuhan HIV Mbak. Dari saya, Mbak harus tetap semangat, Mbak pasti sembuh, tetap jaga mood, terus jangan terlalu cemas ya Mbak ya, agar kondisi Mbak lebih baik lagi. Jangan lupa untuk selalu berpikir positif, seperti itu ya Mbak ya. Baik ya Mbak, hanya itu saya sampaikan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Iya, sama-sama.